Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alus Jatiningsih dari Prodi Teknologi Informasi semester 4 dengan NIM 211421248. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berbagai macam komponen-komponen elektronika. Yang pertama ada resistor. Resistor merupakan sebuah penghambat arus yang masuk di dalam suatu rangkaian. Satuan dari resistor adalah ohm dengan simbol sebagai berikut ini. Macam-macam resistor. Yang pertama adalah resistor nilai tetap. Resistor nilai tetap merupakan resistor yang nilai hambatannya tidak berubah-ubah, seperti contohnya resistor 4 gelang warna dan resistor 5 gelang warna. Selanjutnya ada resistor variabel. Resistor variabel ini merupakan resistor yang nilai hambatannya berubah-ubah. Seperti contohnya di sini ada potensiometer, di mana potensiometer ini memiliki nilai hambatan yang dapat berubah apabila kita memutar tuas yang ada di atasnya. Selanjutnya ada kapasitor. Kapasitor merupakan komponen yang dapat menyimpan muatan listrik. Satuan dari kapasitor adalah farad dengan simbol seperti ini. Jenis-jenis kapasitor. Yang pertama ada kapasitor keramik. Kapasitor keramik ini merupakan kapasitor nonpolar, di mana kedua kaki dari kapasitor keramik ini tidak memiliki kutub positif maupun kutub negatif. Kapasitor keramik juga termasuk di dalam kapasitor yang memiliki nilai tetap. Contoh yang kedua adalah kapasitor mika. Kapasitor mika ini juga memiliki nilai yang tetap seperti kapasitor keramik, dan dia juga memiliki kaki yang tidak berpolar. Contoh yang ketiga adalah kapasitor elko. Kapasitor elko ini merupakan kapasitor yang memiliki kaki berpolar, di mana kaki yang pendek merupakan kaki negatif, sedangkan yang panjang merupakan kaki positif. Kapasitor elko ini memiliki nilai yang tetap. Selanjutnya ada dioda. Dioda merupakan komponen yang berfungsi sebagai penyarah arus pada rangkaian. Simbolnya seperti ini. Dia memiliki dua kaki, di mana ada kaki positif atau yang biasa disebut dengan anoda, dan kaki negatif yang biasa disebut dengan katoda. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada transistor. Transistor sendiri berfungsi sebagai penguat arus dan tegangan. Macam-macamnya, yang pertama ada transistor NPN. Transistor NPN ini merupakan transistor negatif, positif, negatif, di mana arus akan mengalir dari kolektor menuju ke emitor apabila basisnya diberi tegangan positif. Selanjutnya ada transistor PNP, di mana transistor PNP ini merupakan transistor positif, negatif, dan positif. Arusnya akan mengalir dari emitor menuju kolektor apabila basisnya diberi muatan negatif. Selanjutnya ada induktor. Induktor merupakan komponen yang menghasilkan medan magnet. Satuan dari induktor adalah Henry dengan simbol sebagai berikut. Jenis-jenis induktor. Yang pertama ada air core induktor, iron core induktor, ferrite core induktor, dan variable core induktor. Lalu ada transformator. Transformator merupakan komponen yang berfungsi sebagai penambah dan pengurang tegangan listrik. Simbol transformator sebagai berikut, dan contohnya seperti ini. Selanjutnya ada IC atau integrated circuit, di mana IC ini merupakan suatu komponen yang terdiri dari banyak komponen lain. Jadi di dalam IC ini bisa ada beberapa resistor, ada beberapa transistor, ada beberapa dioda juga. Macam-macam IC. Yang pertama ada IC TTL yang merupakan singkatan dari transistor logic. Contohnya seperti ini, berfungsi sebagai saklar gerbang logika. Selanjutnya ada IC CMOS atau Complementary MOSFET. Complementary MOSFET ini berfungsi sebagai gate gerbang logika otomatis. Selanjutnya ada IC linear. IC linear sendiri berfungsi sebagai penguat tegangan. Biasanya IC linear ini digunakan untuk memperkuat sinyal kontinu pada sensor. Lalu ada switch atau saklar. Switch atau saklar merupakan komponen yang dapat memutus dan menyambungkan arus listrik. Simbolnya seperti ini, dengan contoh seperti ini.
Jadi ketika kita tekan, maka arus listriknya dapat secara otomatis terputus atau tersambung. Selanjutnya ada speaker. Speaker merupakan komponen yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi suara. Simbol dari speaker seperti ini, dan tentu kalian tahu, gambar contohnya di speaker adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada sekring. Adalah alat yang membatasi jumlah kuat arus listrik yang masuk ke peralatan listrik. Alat ini berfungsi sebagai pengaman saat terjadi hubungan singkat atau korsleting atau kelebihan beban pemakaian listrik melebihi daya yang dipergunakan. Simbolnya sebagai berikut dengan contoh seperti ini. Lalu ada baterai. Baterai sendiri merupakan komponen yang menyimpan energi listrik dengan kapasitas yang lebih besar dan lebih lama. Simbol baterai sebagai berikut. Ada kutub positif dan kutub negatif. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada relay. Relay merupakan saklar elektromekanis yang mana relay dapat memutus atau menyambungkan rangkaian apabila ada energi listrik yang mengalir. Beda seperti saklar ya. Kalau saklar kita tinggal tekan-tekan saja. Meskipun tidak ada energi listrik yang mengalir, saklar tetap bisa kita gunakan. Tapi apabila relay hanya dapat memutus dan menghubungkan apabila ada energi listrik yang mengalir. Jadi dia akan memutus atau menyambung secara otomatis. Simbol relay sebagai berikut dengan contohnya seperti ini. Selanjutnya ada motor. Motor merupakan komponen yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Simbol motor seperti ini dengan contohnya seperti itu. Selanjutnya ada konektor. Konektor merupakan komponen yang dapat menghubungkan komponen lainnya secara plug and play. Di mana plug and play ini berarti kita tinggal memasang dan memutus tanpa harus menginstal apapun. Seperti ini contohnya, di mana konektor biasanya ada dua, yaitu ada yang male dan ada yang female. Sekian penjelasan mengenai komponen-komponen elektronika dari aku. Jangan lupa like dan subscribe. See you on the next video.